Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam lestari dan budaya. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan mengisahkan di balik Candi Gedog tersimpan legenda kisah tangis pembunuhan Joko Pangon. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan terima kasih yang sudah mendukung dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya. Oke, kita ulas cerita. Candi Gedog salah satu tempat mengundang penasaran warga kota Blitar. Konon di bawah pohon beringin besar itulah puncak candi berada, seperti yang dideskripsikan relief dalam bukunya History of Java di bawah pohon beringin. Juga cerita tragis Joko Pangon menjadi tutur yang melegenda. Ditemui Detikcom di rumahnya, Karyati 90 masih mampu bercerita dengan lancar. Dulu almarhum suaminya Sukiman adalah juru kunci situs Joko Pangon. Rumah Sukiman yang hanya 100 meter sebelah timur lokasi temuan Candi Gedog membuatnya bisa mengabdikan diri sepenuhnya menjaga tempat itu. Legenda Joko Pangon, lanjut Karyati, didengar dari sang suami. Cerita itu juga dituturkan mertuanya saat mereka menikah tahun 1959. Warga sekitar bisa menyebut Joko Pangon dengan Mbah Pangon. Joko Pangon sendiri menurut cerita, orang yang datang dari wilayah barat, mungkin dari Solo, mungkin berasal dari keluarga bangsawan Mataram Islam atau setidaknya prajurit Mataram. Kenapa desa ini dinamakan Gedog? Karena di sekitar candi itulah dulu didirikan gedokan atau kandang kuda dan kerbau. Juraganya itu lurah Bendo Gerit bernama Swansang. Mbah Joko Pangon itu jadi Pangon, perawat kuda dan kerbau. Mbah Pangon itu ada yang bilang diangkat anak sama janda desa Randu Putih. Tapi kakung suaminya bilang kalau Mbah Pangon itu suaminya janda Randu Putih. Katanya mulai bercerita, tugas Joko Pangon adalah memelihara kerbau milik juragan itu. Imbalnya anak kerbau jantan menjadi milik Joko Pangon dan yang betina milik juragan itu. Keberuntungan berpihak pada Joko Pangon. Kerbau-kerbau juragan itu lebih banyak melahirkan anak jantan. Hal ini membuat Swansang geram. Maka diubahlah kesepakatan dengan Joko Pangon, yaitu anak kerbau betina yang boleh dimilikinya dan sebaliknya. Tapi sejak kesepakatan diubah, kerbau sang juragan lebih banyak melahirkan anak-anak kerbau betina. Sang juragan Swansang geram. Dia perintahkan sejumlah orang untuk membunuh Joko Pangon. Caranya, tangan dan kaki Joko Pangon diikat, kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua di kompleks Candi Gedog. Berkat bantuan anjing milik janda Randu Agung, jasad Joko Pangon kemudian ditemukan ditenggelamkan di dasar sumur. Ini memang dongeng yang mengandung kisah tragis terkait Joko Pangon yang kami anggap sebagai leluhur kami. Di bawah pohon beringin ini kami yakini sebagai sumur tempat jasad Mbah Joko Pangon berada pungkasnya. Candi Gedog salah satu tempat yang mengundang penasaran warga kota Blitar, Jawa Timur. Konon di bawah pohon beringin besar itulah puncak candi berada, seperti yang diskripsikan Sir Thomas
Stamford relief dalam bukunya. Di bawah pohon beringin juga cerita tragis Joko Pangon menjadi tutur yang melegenda. Ketimbang menyebut Candi Gedhog, masyarakat sekitar lebih familiar dengan nama Candi Joko Pangon. Legenda ini menyebutkan Joko Pangon adalah orang yang datang dari wilayah barat dan dianggap berasal dari keluarga bangsawan Mataram Islam atau setidaknya prajurit dari Mataram. Singkat cerita, pengalaman Joko Pangon berhenti di sebuah pemukiman yang berdekatan dengan kawasan hutan. Seorang janda tua baik hati menolongnya, sekaligus memberinya tempat tinggal. Pangon pun kemudian dianggap seperti anak sendiri. Lalu sebagai wujud bakti, Joko Pangon pun menggantikan rutinitas si janda mengumpulkan kayu bakar di hutan. Suatu ketika saat mengumpulkan kayu bakar, telinga Joko Pangon menangkap suara dari dalam hutan. Ia kemudian memutuskan masuk ke hutan untuk memastikan asal suara di tengah hutan. Joko Pangon melihat seorang lelaki tua, lalu dirinya disambut baik, bahkan diajarkan beberapa ilmu kanuragan dan peternakan. Tapi beberapa hari kemudian, Joko Pangon yang ingin bertemu dengan gurunya hanya menjumpai sebongkah batu besar. Karena itulah, untuk mengenang gurunya di hutan itu, Joko Pangon mendirikan sebuah candi. Selanjutnya, hutan itu pun dibabat oleh Joko Pangon dan menjadi sebuah pemukiman. Kenapa desa ini dinamakan Gedhog? Karena di sekitar candi itulah dulu didirikan gedhogan atau kandang kuda, dan berbau juraganya itu lurah Bendogerit bernama Suwangsang. Mbah Joko Pangon itu jadi Pangon, perawat kuda dan kerbau. Cerita Kiai Karyati, salah satu sesepuh desa Gedhog. Oke, itulah cerita singkat dari Blitar Channel 99. Semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.